5 sahabat, Raka, Bima, Andi, Seno, dan Damar, memutuskan untuk berkemah di sebuah hutan yang konon katanya berhantu. Awalnya semua berjalan santai. Mereka bercanda sambil membawa tenda dan perbekalan. Namun sesampainya di pintu hutan, seorang kakek penjaga memberi peringatan. Jangan keluar tenda setelah tengah malam, dan jangan menoleh kalau mendengar suara dipanggil. Mereka hanya tertawa. Matahari mulai tenggelam. Pepohonan lebat membuat cahaya menghilang lebih cepat. Udara terasa dingin, dan suara serangga semakin ramai. Damar, yang memimpin rombongan, melihat papan kayu lapuk bertuliskan dilarang masuk, tapi mereka tetap lanjut. Terdengar suara ranting patah. Terlalu berat untuk sekadar hewan kecil. Malam itu, mereka menyalakan api unggun. Bima menceritakan kisah hantu wanita yang pernah hilang di hutan ini. Saat cerita memuncak, Raka melihat siluet seseorang berdiri di balik pohon, jauh di luar lingkar cahaya api. Saat ia menunjuk, bayangan itu menghilang begitu saja. Tengah malam, Andi terbangun karena mendengar suara ibunya memanggil dari luar tenda. Andi, sini nak. Ia hampir keluar, namun teringat peringatan kakek tadi. Jantungnya berdegup kencang ketika ia mengintip celah tenda. Yang dilihatnya adalah sosok wanita pucat tanpa bola mata, berdiri diam. Pagi tiba. Di tanah berpasir sekitar tenda, ada jejak kaki telanjang yang berputar-putar mengelilingi kemah mereka. Aneh ya, jejak itu tidak mengarah ke atau dari manapun, hanya meninggal. Seno mulai gelisah, mengusulkan untuk pulang, tapi Damar menolak. Kita baru sehari di sini, jangan takut. Saat menjelajah lebih dalam, mereka menemukan pohon besar dengan ukiran nama-nama orang. Di bawahnya mengalir cairan merah seperti darah dari batang pohon. Andi, sementara Raka mengaku melihat salah satu nama yang terukir adalah nama kakaknya yang telah meninggal 5 tahun lalu. Malam kedua, Seno menghilang. Mereka mencari dengan senter, memanggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara lirih seperti Seno menangis dari dalam hutan. Namun, suaranya terdengar aneh, seakan berasal dari beberapa arah sekaligus. Pagi berikutnya, mereka mencoba mencari jalan keluar. Namun jalur yang mereka lewati kemarin kini berbeda. Pohon-pohon seakan berpindah tempat. Kompas berputar tanpa arah. Mereka menemukan salah satu sepatu Seno tergantung di dahan pohon, basah oleh cairan hitam kental. Tinggal 4 orang. Bima mulai bicara sendiri. Katanya ada yang mengikutinya. Saat malam tiba, mereka mendengar suara langkah-langkah di luar tenda. Kali ini lebih banyak, seolah puluhan orang mengelilingi mereka. Api anggon meradap, dan di kegelapan puluhan wajah pucat dengan mata kosong muncul di antara pepohonan. Keesokan paginya, tim pencari menemukan hanya Raka di tepi hutan, duduk diam memeluk lutut, matanya kosong. Ia hanya berulang kali berkata, mereka memanggil. Mereka semua sudah masuk hutan. Tidak ada jejak Damar, Andi, atau Bima. Hingga kini, hutan itu dikenal sebagai